Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aksara Sulastri mengisahkan lewat risalah misteri. Tony FS mengutipnya untuk dipublikasikan kepada teman-teman di sini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum itu, teman-teman berdoa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sebuah kisah jangan diambil sebelum permisi. Jangan diambil. Aku melarang ibu mertua ketika berniat mengambil ubi ketela itu. Bukan apa-apa. Alasan aku melarang karena pemiliknya tidak ada di rumah. Ini memang sengaja di sini supaya ada yang mau mengambil. Lihat bentuk ketelanya, mana laku dijual. Tetapi bu, kan belum bilang sama pemiliknya nanti. Nanti mengapa? Dimarahin gitu, dicari. Ya tidak mungkin. Wong ibu kenal Mbak Sri. Dia suka ngasih ini ke ibu. Tentu dia tahu kalau ketelanya yang ngambil ibu. Sangga ibu mertua menghentikan ucapanku dengan berbagai alasan. Aku hanya bergeming, tak berani membantah sepatah kata pun. Takut jika ujung-ujungnya ucapanku akan disanggah lagi, sia-sia saja. Ya wes, terserah ibu lah. Kami melanjutkan perjalanan pulang dan melewati pekarangan kosong yang sangat sepi. Bu, cium bau singkong apa tidak? Ibu mertua menggeleng, menyuruhku agar cepat-cepat melangkahkan kaki. Anehnya, kali ini sikap ibu mertua jadi berbeda. Yang tadinya banyak bicara, kini lebih banyak diam. Aku teringat pada ucapan seseorang. Katanya, jika ada bau singkong, sedangkan di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada pohon singkongnya, maka tandanya ada makhluk halus yang sedang mengikuti kita. Aku yakin itu hanya tahayul. Namun tiba-tiba aku kepikiran hal itu. Lambat laun seperti sebuah tekanan yang terdengar detaknya makin kencang. Bulu kuduk seakan tertarik, merinding. Akan tetapi, sebisa mungkin aku mencoba tenang. Berusaha untuk mengalahkan rasa takut. Menyembunyikan rasa takut itu di depan ibu mertua. Sayangnya, dari sikapnya, aku kira beliau sudah tahu. Sesampainya di rumah, aku buru-buru masuk ke dalam kamar. Duduk di sebelah anakku yang usianya baru 2 bulan. Dedek Rijo tiba-tiba terbangun, lalu menangis parau dengan tatapan yang membulat. Tatapan menengadah ke atap langit. Bergegas kurengku dalam pelukan. Anakku masih saja menangis. Lasmi, kamu sudah ke kamar mandi belum? Basuh tangan dan kaki dulu, tanya ibu mertua. Walah, Lasmi lupa bu. Kamu ini dibilangin kalau habis keluar jangan langsung masuk kamar. Harus basuh kaki terlebih dahulu, paham? Pungkasnya dengan wajah serius. Aku segera bergegas ke kamar mandi sebelum omelannya makin panjang dan berhari-hari. Dedek Rido masih menangis. Kupikir mungkin saja mau minum susu. Lalu kuberikan susu. Tangisnya justru makin pecah. Coba lihat pampersnya, kata suami. Buru-buru menggantikan yang baru. Diam sejenak, menangis lagi. Panas. Mungkin ganti pakaiannya saja ya pak. Coba ambilkan, pintaku kepada suami. Aku masih berpikir positif. Ketenangan hatiku goyah ketika semua yang aku usahakan malah membuat anakku tetap menangis. Ibu mertua bergantian menenangkan. Anakku dibawanya keluar kamar menuju ruang televisi. Masih dalam keadaan menangis. Kedua mata menatap ke atap langit, ke sisi kanan, berpindah ke sisi kiri. Ini ada yang ngintil. Itu ketela dapat dari mana bu? Don, ketelanya dikembalikan saja ke tempatnya.
Suruh mertuaku kepada Mas Doni, suamiku. Tadi pas ngambil bilang ke orangnya belum toh Bu, kata suamiku. Aku membatin. Sudah ku bilang jangan diambil malah diambil. Aku menggelengkan kepala. Kini anakku berada di pangkuanku. Suami memasukkan kembali ketela itu ke dalam plastik. Ketika berniat untuk dimasak, diurungkan karena perihal ini. Ibu mertua menuju ke pintu depan memasuki kamar di sebelahnya untuk mengganti pakaian. Kemudian mengambil sebungkus garam, menaburkan setiap pojok pintu depan serta ke setiap sudut ruangan yang gelap. Katanya garam ini bisa mengusir lelembut. Terkesan kuno. Menurutku itu tidak akan berhasil. Kondisinya akan tetap sama. Ternyata dugaanku salah. Kini tangisan Dedek Ridho mulai reda. Mungkin karena ketela itu sudah dikembalikan oleh pemiliknya. Aku pun sedikit tenang. Kaki ini mulai beranjak ke dalam kamar untuk meletakkan anakku di atas ranjang. Astagfirullahaladzim. Dedek Ridho kembali menangis. Aku meracau di dalam hati, gelisah, cemas. Perasaanku campur aduk memikirkan bagaimana cara menidurkannya. Hingga pukul dini hari 00 malam, kami masih belum terlelap. Ibu mertua memijit badan anakku dengan minyak telon. Tampak anakku sedikit nyaman dan tangisnya mulai reda. Aku berinisiatif menyalakan lantunan Al-Quran. Anakku malah menangis keras. Kedua bola mata kembali membulat menatap atap langit-langit. Digendong ke depan, di pangkuan ibu mertua, meniup-niup ubun-ubun dengan membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Tampaknya Dedek Ridho matanya mulai terpejam. Pukul 00.30, melihat anakku sudah bisa tertidur pulas, itu sangat melegakan. Yang salah bukan ketelanya, memang ada yang ngintil. Ibu tahu mengapa Dedek Ridho menangis terus. Ada tuyul ngajak main, makanya ibu taburi garam biar pada kabur, cerotos ibu mertua. Dengan menambahkan kalimat untuk menunggu jam 1 malam, baru Dedek Ridho dibaringkan. Aku menurut saja apapun petuahnya. Ibu, lain kali kalau mau mengambil ketela lebih baik permisi dahulu Bu. Jangan asal main ambil. Gimana kalau itu sengaja dijadikan bancaan? Cerca cemas Doni. Bancaan adalah makanan untuk makhluk halus seperti sesajen. Siapa tahu bukan ketelanya, Don. Tidak tahu ngintil siapa ibu atau kamu. Bukannya kamu juga habis dari rumah Lasmi. Ibu mertua balik menyalahkan suamiku, karena sebelumnya mampir ke tempat tinggal ibuku ketika senja. Ingat kan, waktu pertama ibu datang ke Angsana, pas Dedek Ridho baru lahir. Ibu ke belakang melihat sosok yang menakutkan di tumpukan kursi. Bener ada, ibu lihat sendiri. Lasmi, menurut ibu, rumahmu lampunya kurang terang. Wah, obrolannya makin kemana-mana. Iya sih memang, apalagi saat kamu hamil, Dek. Sering ada suara tokek yang menandakan kehadiran makhluk halus. Makanya, di agama Islam, tokek wajib dibunuh. Tokek bahkan sering dicari sebagai penghubung ilmu sihir. Imbuh Mas Doni. Pikiranku bertambah kalut. Yang tadinya sudah hilang rasa takut, kini kembali memuncak. Sampai-sampai aku menahan pipis dan takut untuk ke kamar mandi. Iya memang ada, ucapku seketika. Teringat pada masa kehamilan yang sering begadang. Sekali terlelap, mimpiku aneh-aneh. Terkadang didatangi kuntilanak, genderuwo, ular dan lainnya. Saat ingin membuka mata sulit sekali, sampai aku berteriak dalam mata terpejam. Saat kamu dimimpiin makhluk halus, malam itu Mas juga mengalami hal yang sama. Ketika membuka mata, di atas lemari ada makhluk besar, tinggi dan hitam. Cerita suami membuat bulu kuduk makin merinding. Beruntungnya waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Aku bisa bernafas lega, juga beristirahat. Paginya ibu mertua memberitahu dengan menegur Mas Doni. Doni,
Tadi ibu lihat ketelanya dimakan tetangga sebelah. Nyatanya tidak terjadi apa-apa. Memang bukan salah ketelanya, yang salah itu ibu. Mengambil ketela tidak permisi dahulu, gumamku dari dalam hati. Demikianlah sebuah kisah yang dipaparkan dengan sangat bagus alurnya. Mbak Aksara Sulastri mengisahkannya di Risalah Misteri. Jangan diambil sebelum permisi. Semoga bisa mendapatkan hikmah untuk teman-teman yang menyimak di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.